Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurutul Aini dengan NIM 1915202150. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola BK komprehensif dan pola BK 17+. Definisi pola BK komprehensif dan pola 17+. BK komprehensif yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 4 layanan. Kemudian, pola BK 17+ yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian, tujuan pola BK komprehensif dan pola BK 17+. Keduanya bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal bakat minat dan kemampuannya serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntunan kerja. Kemudian aspek dalam BK komprehensif. Yang pertama adalah layanan dasar bimbingan, yang kedua adalah layanan responsif, dan yang ketiga adalah layanan perencanaan individu, dan yang keempat ada dukungan sistem. Yang pertama layanan dasar bimbingan, yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyampaian pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Kemudian, layanan ini terdapat 4 komponen yaitu bimbingan klasikal, kelompok, layanan orientasi, dan informasi. Kemudian layanan responsif, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera. Kemudian strategi layanannya adalah konseling individu, kelompok, konsultasi, referral, dan referensi kasus. Kemudian layanan perencanaan individu yaitu program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan. Kemudian dukungan sistem, yaitu komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur dan pengembangan kemampuan profesional konselor dan guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan. Komponennya yaitu pengembangan profesional, manajemen program, dan penelitian. Kemudian terdapat 9 layanan aspek pola BK pada pola BK 17+, yaitu yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan ini ditujukan atau berguna untuk memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki. Kemudian layanan informasi yaitu untuk memenuhi kekurangan seseorang akan informasi yang dibutuhkan. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran yaitu untuk menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, dan lain sebagainya. Kemudian layanan pembelajaran yaitu untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kemudian layanan konseling perorangan yaitu agar peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru. Kemudian layanan bimbingan kelompok yaitu konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok. Kemudian layanan konseling kelompok ini untuk memperoleh kesempatan berbicara dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Kemudian ada layanan konsultasi, yaitu layanan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani dan membantu pihak lain. Kemudian ada layanan mediasi, yaitu layanan yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Kemudian ada tahapan-tahapan pelaksanaan pola BK komprehensif dan 17+. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi, keempat analisis hasil evaluasi, dan yang kelima tindak lanjut. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan pola BK komprehensif dan 17+. Kelebihan program layanan dan konseling tersebut menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Kemudian kekurangan program layanan dan konseling tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalisme guru BK tersebut dalam melayani siswanya dengan terprogram secara efektif apabila kurang atau tidak didukung faktor lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.